Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Sejarah Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Mazilatur Rahmah, dan teman saya, Faik Al-Balad, serta Galuh Dwi Ramadhani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia yang terbagi menjadi 4 era. Yang pertama, pengelolaan zakat di era pra-merdeka. Pengelolaan zakat di era pra-merdeka terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Fase tersebut menjelaskan bahwa zakat berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Dalam fase tersebut, praktek zakat dapat berwujud dalam 2 bentuk, yaitu sebagai pajak keagamaan yang dipungut oleh negara dan sebagai sumbangan sukarela yang dilakukan oleh umat Islam tanpa melibatkan negara. Dalam fase pengelolaan zakat di era pra-merdeka ini, pemerintah kerajaan Islam tidak menciptakan regulasi tentang zakat. Fase kedua, yaitu di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada fase ini, umat Islam mempraktekkan zakat dengan leluasa karena dalam fase ini pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan nomor 6200 yang berisi bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak mencampuri urusan pelaksanaan zakat dan sepenuhnya akan diserahkan kepada umat Islam. Namun, pada era ini banyak masyarakat yang menyalahgunakan dana zakat tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran agar dana atau zakat tersebut tidak disalahgunakan lagi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pengelolaan zakat di era pasca kemerdekaan. Pada era ini pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor A/7/17367 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pemakaian dan pembagian hasil zakat. Selain itu, pemerintah juga menyusun RUU tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat, serta pemerintah membentuk Baitul Mal. Pembentukan Baitul Mal itu hanya ada di pusat kota, sehingga masyarakat yang ingin membayar zakat harus ke pusat kota terlebih dahulu agar dapat membayar zakat. Nah, selain itu pemerintah juga membentuk BAZ atau Badan Amil Zakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968. BAZ dibentuk karena Kementerian Keuangan tidak memberikan persetujuan tentang pembentukan RUU tersebut, sehingga pemerintah membentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten agar mempermudah masyarakat untuk melakukan zakat. Jika Baitul Mal hanya dibentuk di pusat kota, maka masyarakat akan mengalami kesulitan. Terus masyarakat akan membayar zakat tersebut ke pusat kota, sehingga akan menghabiskan banyak waktu, sehingga pemerintah membentuk Baitul Mal tersebut di tingkat provinsi
kabupaten dan di tingkat pusat. Dengan dibentuknya Baitul Mal di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, maka masyarakat di sekitar akan dengan gampang membayar zakat tanpa perlu pergi ke pusat kota. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan zakat di era Orde Baru, yang dimana ada pembentukan badan ambil zakat, infak, dan sodakoh, dan mengeluarkan infak Rp1.000 selama Ramadan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan zakat di era reformasi, yang dimana pada saat itu munculnya partai politik sehingga lahirnya undang-undang tentang zakat, dan munculnya tantangan sosial politik internal yang berkenaan dengan kondisi politik dalam negeri, dan munculnya tantangan sosial politik eksternal yang berkenaan dengan kondisi politik luar negeri. Kemudian kita akan lanjut pada slide yang kelima, yaitu regulasi zakat. Regulasi zakat merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Nah, di sini dalam regulasi zakat itu di situ akan menjelaskan tentang bagaimana cara-caranya atau aturan-aturan dalam untuk pengelolaan zakat tersebut. Slide ke-6 akan membahas tentang undang-undang tentang zakat. Nah, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan undang-undang yang digunakan sampai sekarang. Akan tetapi, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut diganti dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan yang baru. Sekian dari pemaparan materi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.